Betul kan kelas 10B? Iya Pak, betul Pak. Betul toh? Betul ya betul Pak. Panji ya Pak? Ya. Oh iya. Sama saya. Saya mau betul benar nggak apa-apa. Oke. Iya. Benar. Baik, sambil saya menjelaskan materi, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Oke. Sebelum melakukan pembelajaran, berdoa terlebih dahulu ya. Baik Pak. Untuk ketua kelas silakan dipimpin Mas Bro. Untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa dimulai. Oke, selanjutnya Bapak presensi terlebih dahulu ya. Ya Pak. Yang pertama, Mas Bro. Hadir Pak. Hadir Pak. Kemarin sudah datang kemana Mas? Itu saya diajak oleh Begas Pak untuk keluar Pak. Selanjutnya, Kurnia Septika Sari. Ini Pak. Ini yang udah masuk siapa ya? Begas Pak. Apa ya Pak? Pak juga Pak. Iya. Itu emang Iya Pak. siapa masuk ya? Pak. Di Halmahera ya Pak. Oke, di sini Bapak pada pertemuan kali ini akan memberi materi yaitu tentang teori perakitan dan konfigurasi komputer. Ada yang tahu apa itu teori dan perakitan konfigurasi komputer? Atau Pak tahunnya komputer ya Pak. Mungkin kalau teori itu materi, tapi kalau konfigurasi itu langsung praktek. Ya, Kamu udah belajar? Belum. aja. Nah, Iya Pak. dulu ya. Mari Pak. Yang pertama, sebelum melakukan praktikan, alangkah baiknya yaitu kita mengetahui dulu apa itu sih pengertian komputer. Di sini pengertian komputer adalah berasal dari kata komputer yang artinya bentuk, aritmetika. Nah, secara bahasa komputer berarti didefinisikan sebagai alat penghitung. Nah, komputer itu terdiri dari berbagai elemen-elemen yang berkumpul menjadi satu sehingga dapat menampilkan visual yaitu di monitor dan menghasilkan proses dan memberikan output. Nah, tidak lupa dan tiga lagi yang komputer terdiri dari tiga elemen penting. Apa saja yang tahu? Prosesor Pak. Prosesor, betul. Tapi di sini lebih spesifik yaitu tiga elemen inti dari komputer yaitu adalah hardware, yaitu yang seperti Mas Ibu bilang prosesor, itu dan sebagainya ya. Terus selanjutnya software adalah aplikasi yang berjalan ketika komputer hidup. Contoh Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan Photoshop atau CorelDRAW yang suka editing. Yang terakhir adalah brainware atau kita sendiri yang menggunakan komputer itu. User Pak ya. Saya pernah dengar itu Pak. Pintar sekali Mas, kamu Enggak ada, saya pernah dengar. Pernah dengar. Terima kasih. Selanjutnya adalah pengertian perakitan. Perakitan itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh teknisi atau kita semua bisa merakit asal mengetahui teorinya dan mengetahui part-part mana yang kita butuhkan untuk supaya komputer hidup. Jika kita tidak mengetahui ini untuk apa, bisa tidak? Tidak bisa Pak. Bahkan nanti terjadi konsleting. Betul Pak. Dari sampai sini ada yang ditanyakan atau kan dulu? Belum Pak. Belum Pak. Selanjutnya yaitu macam-macam komponen-komponen komputer yang nanti akan kita rakit supaya komputer itu bisa hidup dan digunakan. Salah satunya yaitu casing atau tempat otak itu loh. Yang kedua mainboard atau yang Bapak tadi sebutkan untuk menggabungkan elemen-elemen elektronika supaya hidup komputernya. Pak. Selanjutnya prosesor yaitu atau kita sering sebut
kita. Saya kan Iya, bisa selanjutnya head simpan atau pendingin prosesor, yang kelima adalah RAM, dan ketujuh storage. Ada dua jenis yaitu hard disk dan SSD. Zaman sekarang itu lebih banyak menggunakan SSD. Kenapa ini Pak? Lebih kencang. Lebih kencang. Kemarin Bapak pertemuan kemarin di depan kan sudah menjelaskan Oh, sudah menjelaskan. apa yang harus dilakukan ya. Aku lupa Pak, aku nggak masuk Pak. Masuk ya. Malah sekarang yang jalan-jalan mas apa Iya Pak, itu Pak. bagus ya. Betul. Selanjutnya adalah power supply atau pencatu gaya dari listrik PLN. Kita catu, kita proses, kita masukkan ke casing itu prosesor power supply, nanti akan menghidupkan Masuk dulu. komputer. Oh, komputer, sorry. Selanjutnya adalah persiapan perakitan komputer. Persiapan perakitan komputer itu dibutuhkan ketelitian dan dibutuhkan pengalaman yang sudah bisa merakit komputer. Karena merakit komputer itu ya mudah, teorinya mudah, tapi prakteknya yang sulit. Kecuali mau belajar. Tapi harus hati-hati Pak. Ya, karena sebuah komponen elektronika jikalau salah memasukkan pin atau menempatkan tempat tidak tempatnya akan menjadi konsleting, dan itu akan berpengaruh sampai ke power supply dan listrik PLN bisa terbakar. Kira-kira naruh semua komponennya Pak? Sampai konslet itu Pak. Gimana mas? Kayak misalnya satu konslet Pak, Ya. naruh ke semuanya. Ya naruh itu. Naruh Pak ya. Alat-alat yang perlu kita siapkan yaitu pertama menyiapkan komponen yang jelas. Kita akan merakit komputer ya, kita menyiapkan komponen-komponen terlebih dahulu seperti tadi. Selanjutnya yaitu menyiapkan buku panduan manual book, biasanya itu untuk teori-teori kelas TKJ. Nanti pertemuan besok Bapak akan berikan PDF-nya, panduan merakit komputer ya. Baik Pak. Terus yang ketiga yaitu menyiapkan peralatan pendukung seperti obeng dan lain sebagainya, dan pasta untuk di atas prosesor itu sebelum diletakkan dan simpan. Nah, yang terakhir adalah menyiapkan CD atau flash disk yang berisi OS atau finishing install perakitan komputer adalah komputer itu siap dihidupkan dan sudah diinstali sistem operasi. Contoh Windows yang banyak digunakan di kalangan sekarang. Nah, langkah pertama yaitu kita memasangkan prosesor ke motherboard atau mainboard. Iya Pak. Nah, kalau udah sana kan belum. Sudah Pak, aman Pak. Aman. Sudah Pak. Ya. Sudah juga. Bisa Pak, lanjut Pak. Nah, di sini yaitu langkah pertama memasukkan prosesor ke motherboard. Kenapa langkah pertama itu? Karena memudahkan peletakan prosesor di mainboard atau motherboard sebelum ke casing. Nah, kan yang kedua adalah pemasangan motherboard pada casing. Nah, itu supaya setelah kita pasang prosesor, selanjutnya peletakan mainboard ke casing itu lebih mudah. Lanjut ya. Lanjut Pak. Sampai sini ada pertanyaan atau Belum Pak. belum ada? Mbak Nia, nanti dasar apa belum Mbak? Belum Pak. Kenapa dasar apa? Nggak mau uang saku ya? Iya. Nanti kita jajan deh. Nanti minta Pak Haji aja. Iya, nanti kita Pak Haji aja. Minta Pak Haji. Selanjutnya yang ketiga perhatikan dulu, Iya, Pak. yaitu pemasangan pendingin atau head simpan yang tadi kan kita memerlukan peralatan pasta. Nah, pasta itu untuk melapisi di atas prosesor, terus kita pasangkan head simpan untuk pendingin prosesor. Selanjutnya pemasangan memori RAM. Jika perakitan komputer tanpa satu komponen ini, komputer tidak akan jalan, tidak akan nyala. Itu kenapa Pak? Nah, ini sangat penting karena RAM itu adalah penyimpanan sementara. Jadi untuk berjalannya aplikasi atau berjalannya Windows. Oke Pak. Jadi sangat penting kok. Iya Pak. Lanjut ya. Iya Pak. Nah, ini pemasangan satu daya ya. Itu penting sekali satu daya itu untuk memberi supply atau memberi daya listrik dari listrik PLN kita ubah ke menjadi listrik DC. Iya Pak. Nah, supaya mengaliri komponen-komponen elektronika dan
adalah pemasangan penyimpanan atau ROM. Nah, ROM atau biasanya di storage kita biasa menggunakan hard disk dan SSD. Tapi zaman sekarang itu kebanyakan SSD. Kenapa? Kembali lagi Bapak bisa katakan lebih cepat itu masuk dulu. Nah itu SSD itu atau apa storage itu biasanya untuk menyimpan Windows-nya. Lanjut. Nah, yaitu yang tujuan adalah pemasangan kartu grafis tapi kondisional ya. Nah, yang langkah terakhir adalah penginstalan komputer atau finishing. Sampai sini ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Ya, apa silakan. Ya. Kenapa kok pemasangan VGA dikatakan kondisional? Gimana? Pemasangan VGA dikatakan kondisional. Nah, jadi gini ya. Kenapa VGA itu dikatakan kondisional dalam berkaitan komputer dalam manual itu? Karena VGA itu kan penemuan yang baru ya. Ya. Nah, prosesor, contoh ya, prosesor di generasi sebelumnya, contoh i5 dan i5 itu tanpa kartu VGA, tanpa kartu grafis, itu bisa menyala dan bisa menampilkan layarnya bisa tampil seperti ini. Nah, itu makanya disebut kondisional. Tapi zaman sekarang itu prosesor lebih cenderung menggunakan VGA karena kartu grafis itu menambah performa dan memberikan grafis yang lebih baik. Contoh buat editing itu visual warnanya lebih baik, penampilannya apa ya lebih baik. Contoh ya, zaman sekarang itu kan ada Nvidia RTX Ya Pak. 3050 ya. Yang baru 5.000 Pak. 5.000 saya belum bisa beli mas, mahal itu. Ya Pak. Mahal Pak. Nah, VGA itu yang RTX 3050 contoh saja kan ada VRAM-nya ya. Ada, Pak. Contoh misal RAM isi itu 8 GB, berarti bisa diberikan yang tanah. Nah, nanti suruh maju aja ya. Nah itu apa? Kiranya 4 GB atau 6 GB itu menambah kecepatan atau menambah performa. Jadi zaman sekarang itu VGA perlu, tapi di mana pun yang panduan sekarang, panduan aja itu VGA kan kondisional. Kalau lab itu sangat penting VGA di zaman sekarang. Sekarang itu biasanya menggunakan VGA yang kondisional. Saya bilang lo maksudnya itu bisa menambah grafis lumayan lah, dan VRAM-nya contoh yang kita pakai 6 GB itu main game dan editing sudah lancar. Apalagi prosesnya yang jelas-jelas i5 Gen 11 dan menggunakan RTX 3050 cukup. Di tahun ini VGA itu masih worth it tidak Pak? Masih karena seiring kemajuan zaman kan sekarang itu editing diperlukan. Dan yang mungkin anak gamers itu kan butuh VGA film yang banyak game, soalnya biar enak dan performanya lebih kencang. Dan ada lagi Saya mau bertanya Pak, untuk yang pasal tadi itu buat apa sih Pak? oke, Ada Pak. pasta tadi itu adalah untuk melapisi prosesor setelah digunakan di mainboard. Kita akan dikasih pasta. Nah, setelah pasta dikasih, kita kasih head simpan supaya apa? Supaya menghambat antara gesekan kan itu sama-sama besi mas. Panas Pak ya? Kita kasih pasta supaya mendidih. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Nah, selanjutnya dari bapak ada pertanyaannya. Kerjakan jangan. Dua-duanya Pak. Dua-duanya Pak. Bapak kasih waktu 1 menit, 2 menit ya. Oke Pak. Ini boleh membuka HP tidak Pak? Boleh Pak. Oke, coba soal nomor 1 mbaknya bisa mengerjakan tidak? Saya sudah cari kok. Coba. Yang pertama hardware, software, sama firmware. Betul sekali. Kita beri tepuk tangan. Oke, lanjutkan yang nomor 2. Mas Hugo, itu sudah cari kok mas? Sudah Pak. Sudah. Oh ya Pak. Apa tadi? Aku lupa Pak. Sebentar. Jo.
Windows Pak. Butek Windows. Oh, Betul Pak. Oke. Seperti itu Pak jawabannya Pak. Oke, karena mungkin pertemuan kita kan sekian ya. Jadi Bapak hari ini memberi refleksi dulu. Pak. Bapak senang sekali masuk kelas kalian, kelasnya anaknya akan Jadi kelas. bapaknya banyak satu pandai-pandai. Jadi Sebelum Pak. saya menjelaskan materi, kita bisa Tidak Pak. tapi saya berpesan ya, kalau Pak Guru sudah menjelaskan, Bapak sudah menjelaskan, tolong diperhatikan, tapi babynya jangan main HP ya. Jangan main HP ya. Mungkin pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai sini ya, anak. Ya Pak. Karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat kedua, jadi istirahat dan materi berikutnya praktek langsung praktekannya. Misalkan ya, Ya Pak. Nanti harus saya Pak. dari Bapak cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak pantas saya ditiru ya. Ya Pak. Jangan bisa. Dari Bapak cukup sekian. Ya Pak. Nanti istirahat ya, nanti masuk loh. Iya Pak. Aku masuk Pak. Aku pergi. Oke, kita cukupkan. Ya Pak. Cukup sekian dari Bapak.